belas, Sekarang 19. Terakhir kemarin halaman 20. Nomor 40. halaman Oh iya, halaman 20. Halaman 20 nomor 40. halaman 20 nomor 40. Kalau Oh iya betul. Betul ya. Berarti sekarang ke 23. Paket 4. 4. Kita yang bagian 4 ya. Halaman 23. Oke. Kelihatan ya? Hari ini kita mulai lagi bahasa Indonesia untuk halaman 23. Materi ke 45. Yang di rumah bisa mendengar suara saya ya? bisa. Bisa. Oke, mari kita mulai lagi ya. Sampai di sama aja. Tanya kalau ada yang perlu kalian catat. Nomor 1. Waktu duduk di kelas 3, aku pernah dirawat di rumah sakit selama seminggu. Aku dirawat karena sakit gejala tipes. Itu kali pertama aku sakit tipes dan dirawat di rumah sakit. Saat pertama sakit, aku hanya merasakan suhu badanku naik dan perutku terasa perih. Saat itu juga, aku merasa lidahku terasa pahit. Keesokan harinya, ayahku membawaku periksa ke dokter. Setelah dokter memeriksa, ia menyimpulkan bahwa aku menderita gejala tipes. Karena itu, aku harus dirawat dengan intensif. Dokter menyarankan supaya aku mendapat rawat inap. Saat itu juga, ayahku memutuskan agar aku mendapat perawatan intensif. Nah, intensif. Arti kata intensif pada bacaan di atas itu adalah intensif. Intensif itu Cepat. intensif. Intensif itu dari kata apa? Intens. Cepat. Intens itu artinya terus atau berulang-ulang gitu ya. Nah, kalau misalnya arti kata intensif yang di sini dalam perawatan itu bermakna sungguh-sungguh dan terus-menerus begitu. Jadi intensif itu perawatan intensif, perawatan yang diberikan secara sungguh-sungguh dan terus-menerus sampai sembuh begitu. Nomor 1 jawabannya adalah C. Ada yang nanya kan? Tidak ada ya? Oke. Nomor 2. Antonim kata dirawat. Kalau antonim itu apa? Lawan kata. Adalah lawan kata. Berarti kalau antonimnya dirawat, Dipelihara. kan dirawat itu dipelihara. dilantarkan. Ditelantarkan. Jawabannya B. Gitu ya. Kan antonim lawan kata. Kalau misalnya sinonim itu baru samaan kata. Gitu. Selanjutnya, pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf di atas adalah contoh ya sama bacaannya. Apakah A? B. Tidak. Tidak. Apakah B?
Yang B tidak ya. Oh, mintanya dirawat di rumah. Ya. Yang C Tidak. tidak. Karena minta perawatan di rumah, kan minta perawatnya di rumah sakit. Apakah yang D? Tidak. Waktu aku dulu kelas 3 aku pernah dirawat di rumah sakit selama Seminggu. itu kali pertama aku sakit tipes dan dirawat di rumah sakit. Iya betul, jawabannya D. Itu ada di bacaan. Ada di paragraf 1. Oh iya. Ya, dirawat di rumah sakit. Jawabannya adalah di paragraf 1. Jawabannya adalah D. D. Ada ya? Jelas ya? Ketemu ya jawabannya ya? Selanjutnya. Banjir kiriman Bengawan Solo. Dusun Balong, Desa Banyuleji, dan Dusun Panti, Kota Purworejo saat ini dilanda banjir kiriman dari meluapnya air anak sungai Bengawan Solo. Saat ini, air yang menggenangi pemukiman warga lebih tinggi dari banjir sebelum tak kurang 2 meter ketinggian air memasuki rumah warga sejak pukul 5. Akibatnya, warga terpaksa diungsikan ke balai desa setempat demi dampak yang ditimbulkan. Penduduk di Desa Mekarsari adalah 450 orang. Desa Mekarwangi sebanyak 425 orang. Desa Mekar Indah sebanyak 410 orang. Dan Desa Mekar Hijau sebanyak 180 orang. Agar data lebih mudah untuk diamati, petugas kecamatan tersebut membuat tabel berdasarkan data jumlah penduduk setiap warga tersebut. Situasi ini sempat membuat panik warga yang sebelumnya tidak pernah mengungsi lantaran terbiasa menghadapi banjir kiriman. Akhirnya mau tak mau harus meninggalkan rumah untuk dievakuasi. Satu persatu warga lantas dievakuasi oleh relawan dari Tagana, PMI, Polri, dan TNI ke tempat yang lebih aman. Selain merendam warga, banjir kiriman ini juga merendam puluhan hektar sawah siap panen. Jika sebelumnya air hanya merendam 35 hektar sawah padi dan tebu, tingginya air kini juga menenggelamkan sawah lebih luas lagi. Tak kurang dari 80 hektar sawah padi, tebu, dan tanaman palawija turut terendam banjir. Kondisi ini semakin membuat warga resah lantaran tanaman mereka mulai memasuki usia panen. Nah, mengapa kok warga resah? Ketemu tadi ya di kalimat terakhir. Kondisi ini semakin membuat warga resah lantaran tanaman mereka mulai memasuki usia panen. Gitu. Jawabannya berarti apa? Jawabannya D. Ada di paragraf keempat. Paragraf 4. Kalimat ke 1, 2, kalimat 1, 2, kalimat keempat. Kalimat keempat. Jawabannya D. Ada yang tanya kan? Ada yang belum dipahami? Ya. Selanjutnya, nomor 5. Negara Yunani mengalami
krisis keuangan sehingga tidak mampu membayar hutang ke IMF yang jatuh tempo tanggal 6 Juli 2015. Yunani terkenal dengan peradaban ilmu pengetahuan. Permasalahan keuangan Yunani itu sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Ini semua disebabkan karena manajemen perekonomian Yunani yang kurang terkontrol. Perbaikan paragraf tersebut supaya padu adalah menghilangkan kalimat nomor Dua. 2. 2. Kalimat utamanya ada di kalimat ke Oh. 1. kalimat utama adalah kalimat 1. Nah, ini membicarakan Yunani yang punya hutang. Kalimat 1 itu membicarakan hutangnya Yunani. Kalimat 2 itu tidak, karena kalimat 2 membicarakan ilmu pengetahuan. Kita membicarakan utang juga, 4 juga. Jawaban kita adalah kalimat 3. Sesuai dengan topiknya. Jawabannya adalah kalimat 2 ya, kalimat 2. Kalimat 2 yang tidak sesuai dengan topiknya. Jawabannya B. Selanjutnya 6. Ketika manusia mulai hidup bermasyarakat dan mereka berkelompok, maka timbullah kota. Dengan adanya kota yang masyarakatnya membuat barang-barang perdagangan juga mulai maju. Orang-orang yang tinggal di kota membuat barang-barang. Kemudian barang-barang tersebut ditukarkan dengan bahan makanan. Akhirnya pembuatan barang itu bertambah banyak. Para pengusaha barang lalu menjual barangnya ke kota lain. Bahkan banyak barang yang dikirim ke luar negeri melalui jalan laut atau udara. Tema yang tepat untuk penggalan cerita tersebut adalah ini yang dibicarakan kehidupan orang yang berkumpul di satu kota, kemudian membuat barang, kemudian diperdagangkan. Nah, ini yang lebih tepat adalah perdagangan. Tahu dari mana perdagangan? Kan ini orangnya berjualan antar kota, ini ya, ada di sini perdagangan ya. Kemudian antar kota, bahkan antar negara ke luar negeri. Kalau dikirim ke luar negeri namanya apa? Kalau Pengiriman barang. namanya apa? Ekspor. Kalau ke dalam negeri? Impor. Impor. Maka jawabannya adalah Impor. nomor 7. Ini gambar apa ini? Papi roti. Papi roti berarti jualan apa? Roti. Roti. Nggak mungkin jualan cilok ya. Oke, kalimat efektif yang sesuai dengan iklan. Iklannya kan jualan roti, berarti Papi roti paling lezat sekali di dunia. yang lebih menarik yang mana? Semuanya menarik ini sebenarnya. Tapi roti paling lezat sekali di dunia. A. B ya. Kalimatnya itu menarik.
Jawabannya B. Temukan setiap jengkal Kalau membuat kelezatan di papi roti. kalimat iklan itu kalimatnya haruslah menarik dan unik. Yang lainnya itu biasa saja, menarik tapi biasa saja. Yang B itu unik. Gitu. Temukan setiap jengkal kelezatan di papi roti. Membuat orang penasaran. Menarik, Oh iya. unik, dan membuat orang penasaran. Gitu. Emang Ini selesai. kulo jaluk anu kemangi. Selanjutnya, nomor 8. Cabai merupakan salah satu komoditas pertanian yang harganya sangat berfluktuasi. Apalagi menjelang hari-hari besar seperti Lebaran. Harga cabai pasti melonjak tinggi. Hal ini yang memancing orang untuk menanam cabai, baik untuk dijual maupun sekedar untuk persediaan sendiri. Cara menanam cabai sangat mudah dan menyenangkan. Bibit akan ditanam, kemudian proses penyemaian. Setelah bibit tanaman dan media tanam siap, pindahkan bibit tanaman dan media tanaman cabai dari tempat persemaian ke dalam polybag. Selanjutnya, proses perawatan dan pemeliharaan dengan pemupukan dan penyiraman secara teratur. Terakhir adalah pemanenan cabai sesuai jenis bibitnya. Pernyataan sesuai dengan paragraf adalah halnya cabai membuat masyarakat menderita. Tidak menderita ini sini ya. Tidak ada. Menjelang hari-hari besar seperti Lebaran, harga cabai pasti melonjak tinggi. Apakah betul? Ada di kalimat kedua ini ya. Apalagi menjelang hari-hari besar seperti Lebaran, harga cabai pasti melonjak tinggi. Ini sesuai dengan kalimat. Jawaban B. Kalimat kedua. Sesuai dengan jawaban B. Cocok ya? Menanam cabai membutuhkan perjuangan. Kalau dilihat di sini stepnya banyak sekali. Nah, mungkin betul. Tapi tidak ada di teks. Nomor 9. Iklan. Ini gambar apa ini? Kasur, Kasur saja. tempat tidur. Ada ranjangnya. Berarti kasur dan tempat tidur. Ranjang, kasur, tempat tidur. Oke. Iklan yang sesuai dengan gambar di atas. D. Di barang tiruan. Manjakan tidurmu dengan kasur empuk. Manjakan Tidurmu tidurmu dengan dengan kasur kasur. dengan seperti kalimat iklan yang sebelumnya tadi ya di harus setelah menarik, unik, dan membuat orang penasaran. Jelas sekali. Bicarakan adalah kasur, gitu ya. Jawabannya D. Mewah dengan mimpi indah. Apakah tempat tidur yang mewah membuat kita bermimpi indah? Ya. Tidak. Yang membuat kita mimpi indah itu kalau bahagia. Nomor 10. Saudagar kaya itu tidak mau mengakui ibunya yang miskin. Malahan ia memaki-makinya. Ibunya sangat sedih. Ia menengadah lalu berdoa. Ya Tuhan, sadarkanlah anakku ini. Ini jenis teks apa ini? Paragrafnya. AAI. Narasi, Ada tokoh. Ada dialog. Gitu ya. alur cerita, Maka ini adalah cerita. berita, Berarti Narasi.
Tanya kan? Paham? Nomor 11. Mengingat banyaknya manfaat tomat, sudah selayaknya bila tanaman ini dibudidayakan. Pembudidayaannya tidak sulit karena dapat dilakukan oleh siapapun. Selain itu, tomat dapat tumbuh di mana saja, asal mendapat sinar matahari yang cukup. Bahkan, orang yang tidak memiliki lahan pun dapat membudidayakannya dengan cara hidroponik. Prediksi yang sesuai, prediksi itu berarti kalimat selanjutnya ya. Dengan paragraf di atas, jika banyak yang membudidayakan tomat, maka harga tomat akan semakin naik. Oh tidak, kalau banyak yang menanam tomat, maka tomat jadi banyak. Kalau tomat jadi banyak, harganya pasti murah. Jika sedikit yang membudidayakan tomat, maka harga tomat akan turun. Nah ini salah juga. Kalau tomat sedikit, maka harganya akan naik. Jika banyak yang membudidayakan tomat, maka gizi masyarakat Indonesia akan semakin baik. Baik. Bisa juga, tapi kan gizi bukan hanya dari tomat. Jika banyak yang membudidayakan tomat, maka akan semakin mudah untuk memperoleh tomat. Ini ya, jawabannya D. Teks itu berkaitan, teks itu isinya tentang budidaya tomat. Gitu. Maka prediksinya haruslah sesuai dengan isinya juga soal budidaya tomat itu tadi. Jawabannya adalah D. Gitu ya. Secara tidak langsung mengajak kita untuk budidaya tomat juga. Nomor 12. Ada 2 teks situ. Gunung Rinjani yang berlokasi di Lombok Utara tentu sudah tidak asing lagi bagi warga Indonesia. Gunung Rinjani yang mempunyai tinggi lebih dari 3.700 meter di atas permukaan laut adalah gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia dan merupakan primadona wisata di Pulau Lombok. Teks 2. Setiap tahunnya jumlah pendaki Gunung Rinjani semakin banyak. Sebagian besar pendaki ini merupakan mahasiswa pecinta alam yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Hal yang paling sering mereka lakukan adalah memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di puncak Gunung Rinjani pada bulan Agustus. Nah, ini yang membedakan apa kira-kira? Kalau teks 1 tadi, Teks 1 menceritakan ketinggian dan letak Tinggian dan letak Gunung Rinjani, sedangkan teks sedangkan 2 teks 2 menceritakan pendaki Gunung Rinjani. kalau teks yang pertama itu membicarakan tentang Gunung Rinjani gitu ya, tingginya, letaknya gitu. Kalau teks 2 membicarakan tentang pendaki Gunung Rinjani. Nah, maka yang lebih tepat yang mana? C. Yang lebih tepat adalah C. C. Betul ya? C ya. Cocok yang C. Tinggi juga Gunung Rinjani. Nomor 13. Itu ada tabel di situ. Perhatikan tabel berikut. Berapa meter luas tambak gurami paman? Sumbernya dari mana ini? Nggak ada. Ini
Ini ngambilnya nggak dari mana ini? Kandang sapi 300, kandang ayam 250, kandang tambak lilin 200, kandang bebek 100, tambak mujair 50, tambak gurami taunya dari mana? Nggak ada teksnya ini ya. Ini bonus ini. Kita nggak tahu jawabannya. 13 di skip. Langsung nomor 14. 13 tidak ada jawabannya. Kerajaan Tanah Sumedang diperintah raja yang adil dan bijaksana. Sang raja mempunyai seorang anak bernama Putri Arum. Suatu ketika Putri Arum mengidap penyakit kulit yang menjijikkan. Raja mengadakan sayembara. Siapa yang dapat menyembuhkan Putri Arum jika laki-laki akan dijodohkan? Jika perempuan akan dijadikan saudara. Bujang Trindil membantu setia Dang Anggana mengikuti sayembara. Ia segera pergi mencari obat. Ia berjalan mendaki gunung tinggi dan menjelajah. Menjelajah hutan belantara. Karena lelah, ia tertidur di bawah pohon rindang dan bermimpi. Dalam mimpi itu, ia disuruh membuat sumur. Sumur itu akan mengeluarkan air panas sebagai sarana menyembuhkan Putri Arum. Ketika terbangun, Bujang Trindil segera melakukan seperti dalam mimpinya. Keajaiban terjadi. Setelah Putri Arum mandi dengan air sumur itu, penyakit kulitnya lenyap. Akhirnya, Bujang Trindil mendapatkan hadiah. Namun, hadiah itu ia serahkan kepada tuannya, Dang Anggana. Menikahlah Dang Anggana dengan sang Putri Arum. Bujang Trindil merasa lega dan bahagia. Sifat Bujang Trindil itu kira-kira apa? P. Setia dan rela berkorban. Setia dan rela berkorban. Dia mengikuti sayembara demi bisa menyembuhkan Putri Arum sedang sakit karena cintanya ya. Maka jawabannya adalah P. Ini karakternya terlihat dari usaha Bujang Trindil untuk apa namanya? Untuk menyembuhkan Putri Arum. Nomor 15. Roro Kuning adalah putri lembu Amiseno dari kerajaan Doho. Roro Kuning selain cantik juga sangat berbakti pada orang tuanya. Ketika Roro Kuning sakit, di kerajaan tidak ada yang bisa menyembuhkan. Roro Kuning mengembara tanpa lelah dan tidak pernah putus asa dengan naik gunung turun gunung. Hingga akhirnya Roro Kuning singgah di Gunung Wilis. Ketika sedang merenungi nasibnya, Roro Kuning bertemu dengan Resi Darmo dari Padepokan Ringin Putih Desa Bajulan. Disinilah Roro Kuning dirawat hingga akhirnya sembuh. Dalam proses penyembuhan, Roro Kuning sering mandi di air terjun yang kemudian diabadikan oleh sang resi menjadi air terjun Roro Kuning. Watak dari Resi Darmo, kira-kira apa? Penolong. Bertemu dengan Resi Darmo. Di sini Roro Kuning dirawat hingga akhirnya sembuh. Dirawat sama
Penolong. Berarti karakternya adalah penolong. Penolong. 15. Tahu dari mana penolong? Karena merawat Roro. Roro kuning sampai Karena merawat Roro. Dia tak suruh tak ngambil. Soalnya dia kerjanya di Malang di sekolah negeri. Nomor 16. Dengarkan wahai anak Anda, rajinlah belajar sepanjang masa. Ilmu tiada pernah habis dieja sebagai bekal sepanjang usia. Sepanjang usia itu maksudnya apa? Masa nomor itu. Sepanjang selama hidupnya. selama hidupnya, bukan selama-lamanya ya. Karena orang Selama itu hidup tidak hidupnya. ada yang selama-lamanya. Sepanjang usia selama hidup. Apa jawabannya B? Selanjutnya, nomor 17, orang-orang miskin, karya W.S. Rendra. Orang-orang miskin di jalan yang tinggal di dalam selokan, yang kalah di dalam pergulatan, yang diledek oleh impian, janganlah mereka ditinggalkan. Pernyataan yang sesuai dengan isi puisi di atas adalah, ini W.S. Rendra mengatakan kepada kita untuk jangan meninggalkan orang miskin ya, yang hidupnya sengsara itu. Berarti apa? A bukan ya. C. Kita memperhatikan peduli terhadap orang yang miskin yang diskusikan dengan cara menolong. B. A. Bukan A. Kalau A itu jahat gitu ya. Yang B jawabannya ya. B. Jadi terakhir adalah jangan meninggalkan orang miskin. Itu ada di isi syairnya. 18. Di Ponegoro, puisi lagi nih, puisi di Ponegoro. Di masa pembangunan ini Tuhan hidup kembali. Dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti, tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pak pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Maksud puisi di atas adalah, ini seolah-olah di Ponegoro itu hadir lagi di dalam kehidupan kita. C. Jawabannya adalah C. gitu ya. Jelas sekali di sini. Tirulah di Ponegoro yang tidak gentar menghadapi lawan meskipun banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri. 19. Kura-kura dan monyet dahulunya erat berkawan. Keretakan persahabatan kedua binatang itu dikarenakan monyet yang merusaknya dengan menipu kura-kura yang lugu demi kepentingan si monyet. Kura-kura yang dahulu sayang terhadap sahabatnya itu sekarang berubah menjadi benci. Mengapa kura-kura benci terhadap monyet? Karena monyet binatang suka merusak. Karena monyet Binatang yang suka merusak, menipu kura-kura yang lugu demi kepentingan si monyet. Gitu ya. Berarti Karena kura-kura monyet.
Karena monyet Binatang binatang yang yang suka suka Binatang yang suka merusak. dan menipu Atau karena kura-kura yang kura-kura berebut demi atau karena kepentingan kura-kura ditipu monyet. cinta. karena kura-kura ditipu Ya. monyet. Iya. Dengan menipu kura-kura. Berarti kan kura-kura ditipu monyet. Monyet. Kura-kura ditipu monyet. Jawabannya D. Monyet suka menipu. Nomor 20. Hujan kali ini sungguh lebat. Warga terdiam dan berdoa di dalam rumah. Tiba-tiba, air sungai yang semula tenang berubah menjadi gemuruh. Air dari hulu sungai datang begitu cepatnya, menerjang apa saja di depannya. Peristiwa yang mungkin terjadi berkaitan dengan berita tersebut adalah Banjir bandang. banjir bandang. Datang begitu cepatnya, banjir bandang berarti. Tiba-tiba gitu ya. Air datang begitu cepatnya. Ini adalah banjir bandang. Jawabannya adalah B. Ada yang tanya kan? Paham ya? Nomor 21. Seorang pengemis datang ke rumah kepala desa untuk meminta makan dan sedikitnya memberi makan. Sang kepala desa justru mengusir pengemis itu. Keesokan harinya saat bangun tidur, kepala desa yang kikir itu merasakan tangannya lumpuh dan tidak dapat digerakkan. Ia pun membuat sayembara, siapapun yang dapat menyembuhkannya akan diberi setengah dari kekayaannya. Pengemis yang kemarin diusirnya datang. Hai orang kaya, ini adalah akibat dari sifat sombong dan kikirmu. Hanya ada 3 hal yang dapat menyembuhkanmu. Pertama, kau harus mengubah sifat sombong dan kikirmu. Kedua, bertapalah di sebuah batu cekung di Gunung Karang selama 7 hari 7 malam. Ketiga, jika kau sembuh, penuhilah janjimu. Bagikan setengah harta kekayaanmu kepada orang-orang tidak mampu. Ada 3 ya caranya ya. Kepala desa yang kaya itu pun melakukan hal-hal yang disebutkan oleh pengemis. Ia pergi ke Gunung Karang dan melewati perjalanan yang melelahkan. Ia bertapa dan berdoa selama 7 hari 7 malam melewati berbagai cobaan. Pada hari ke-7 tiba-tiba batu cekung itu menyemburkan sumber mata air panas. Sang kepala desa itu segera mandi. Secara ajaib ia pun sembuh dari kelumpuhannya. Ia kembali ke desa dan memenuhi janjinya, mendermakan hartanya kepada orang-orang tidak mampu. Akhirnya kepala desa yang kaya raya itu dikenal sebagai orang yang dermawan. Warga pun sangat menyayangi. Nah, nilai moral positif yang terkandung dalam cerita itu adalah A. Memberikan sebagian dari harta kita akan membawa kebahagiaan bagi orang yang memerlukannya. itu ya. Sebenarnya agar jangan sombong dan jangan pelit gitu. Memberi lebih baik daripada menerima. Tapi inti dari cerita itu adalah kalau kamu mau bahagia, mau terhindar dari musibah, tolonglah orang-orang. Harta tidak harus soal uang. Harta juga bisa berupa perhatian atau waktu. Nomor 22. Ternyata tidak seorang 21 jawabannya apa, Pak? 21A. 21A ya. 22.
Ternyata tidak seorang pun yang ditanyainya paham tentang budidaya ulin. Padahal ulin merupakan pohon hutan yang kayunya dikenal keras dan tidak lapuk meskipun lama direndam. Harry pun membulatkan tekad untuk meneliti sendiri cara budidaya ulin. Tahun 2000 ketika pergi ke hutan Tabalen di Kabupaten Gunung Mas, Harry mengumpulkan biji pohon ulin. Setahun kemudian biji-biji itu dia tanam di pekarangan rumahnya di Palangkaraya. 1 tahun berlalu, tetapi tidak ada tanda-tanda biji ulin akan tumbuh. Semangat Harry tidak hilang sampai di situ. Dia tetap melakukan eksperimen dengan cara lain. Sikap yang menunjukkan keteladanan tokoh Harry adalah B. Dia tidak putus asa dan terus mencoba meskipun mengalami kegagalan. Ya, ceritanya. Tetapi tidak ada tanda-tanda biji akan tumbuh, tetapi semangatnya tidak hilang. Gitu. Nomor 22 adalah B. Tetap menanam. 23. Kupu-kupu adalah hasil titik-titik seekor ulat. Metamorfosis. Perubahan bentuk ya, metamorfosis. Jawabannya C. Bukan hanya perubahan. Kalau revolusi itu pemberontakan. Perubahan struktur sosial dan budaya. Nomor 24. Tanaman yang dipupuk dengan pupuk kandang ternyata lebih tahan, bukan tahap ya, tahan terhadap penyakit dan subur. Daun dan bunga pada tanaman yang dipupuk dengan pupuk kandang lebih banyak. Tanaman pun terlihat lebih kuat dan sehat. Tanaman yang dipupuk dengan pupuk kimia memiliki bunga dan daun yang lebih sedikit. Selain itu, pupuk kandang mampu menjaga unsur keimbangan unsur hara dalam tanah, sehingga tanaman tetap mendapatkan gizi secara seimbang. Berbeda dengan pupuk kimia yang membuat tanah jadi. Perbaikan istilah gizi yang tepat adalah, itu bukan gizi ya, kalau Nutrisi. nutrisi. Gizi. Kalau gizi itu untuk manusia. Tumbuhan. 4. Gizinya harus diganti dengan nutrisi. Jawabannya A. Pulang dari Semarang, tante membawakanku. Kalau oleh-oleh itu namanya apa? Buah tangan. Buah tangan. Oleh-oleh itu buah tangan, gitu ya. Kalau tangan kanan, tangan kanan itu apa? Orang, kepercayaan. Kalau panjang tangan, Mencuri. Suka mencuri. suka mencuri. Kalau tangan dingin, tangan dingin itu ahli. Artinya pelatih bertangan dingin, pelatih yang ahli. Jawabannya adalah apa berarti? Buah tangan ya. A. Nomor 26. Urut-urutan petunjuk cara mengepel lantai. 1. Bersihkan debu dulu.
Ya, bersihkan dulu. Campurkan cairan pembersih dengan air sesuai petunjuk pemakaian. D. 5 dulu ya. D. 5. Terus campurkan. Terus 2. 2. Celupkan kain pel ke dalam cairan pembersih yang sudah bercampur. Kemudian 1. peras kain, lalu 3. mulailah mengepel lantai secara merata dari ujung dulu. Jawabannya nomor 26 adalah D. Saya ditanyakan? Tidak. Tidak. Gunakan sabuk pengaman. Nomor 27, petunjuk menggunakan sabuk pengaman. Harus B. duduk dulu. 3. Duduk dengan posisi yang benar. Posisi yang benar di kursi kendaraan. 3. Ambil sabuk pengaman yang terletak di samping kursi mobil tersebut. Terus Pasangkan sabuk pengaman Pasangkan sabuk pengaman secara tepat di kaitkan sabuk pengaman tersebut dengan pasangannya pastikan posisi telah terkunci. posisi telah terkunci. gitu. Terus nomor 5 hilang. Iya. Lima tidak ada. Dan jawabannya apa ini? B. 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 Nomor 28. Saya selaku wakil dari keluarga Rio mengucapkan terima kasih kepada para guru-guru dan rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara syukuran terpilihnya Rio sebagai finalis idola cilik di RCTI. Yang ditanyakan apa? Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga kita semua dapat menghadiri acara syukuran ini. Ini pembukaan ya, yang ditanyakan pada Ya. pembukaannya. B. Tidak. Yang lebih tepat adalah B. (29) Petani sedang mencabuti. Kenapa kok bukan mencabut? Karena mencabut itu cuma sekali. Kalau mencabut itu cuma sekali. Tapi kalau mencabuti itu berulang kali. Karena rumputnya pasti ada banyak, tidak mungkin ada satu saja. Karena merupakan tanaman pengganggu. Soalnya di sawah pasti banyak ya. Gitu. Secara logika begitu. Jawabannya B. (30) Biaya pengurusan surat kendaraan naik sampai 3 kali lipat. Sangat melukai masyarakat. Perbaikan kata yang bercetak miring. Yang cetak miring yang mana ini? Tidak ada bercetak miring. Tidak ada yang bercetak miring. Oh ini. I. Yang mana? Biaya dan melukai. Biaya itu harus kita ganti apa? Harga. Harga pengurusan. Ongkos. Bukan ongkos ya, tarif. Biaya pengurusan surat
Kendaraan naik sampai 3 kali lipat. Sangat harga. Ongkos. Kalau biaya pengurusan Tarif. Ongkos. tarif, Tarif. ya tarif. Karena berkaitan dengan birokrasi, pakai tarif. Itu sangat dirasakan. Dirasakan ini bisa bermakna ya Merugikan. bisa bermakna memberatkan, bisa bermakna merugikan bagi yang merasa rugi gitu, bisa dirasakan Sangat dirasakan. kaget gitu. Jadi rasanya itu bisa bermacam-macam. Jawabannya adalah B. B. 31. Di sana mereka melihat-lihat pemandangan yang masih alami. Makna kata ulang. Melihat-lihat. Berarti Berkali-kali. Menyatakan berkali-kali. Menyatakan berkali-kali. melihat-lihat pemandangan yang masih alami. Kali-kali ya. Banyak. Berkali-kali ya banyak gitu. Jawabannya B. Lihat-lihat. Itu cuma sekali. Lebih dari satu kali. Atas 32. mengerjakan kelas yang Pak, A, I, ya, I, A, Pu, O, A, O, awapanya apa? Jawabannya B. Jawabannya B. Yang 32. Tanpa sengaja, Novi memecahkan gelas yang akan digunakan untuk percobaan pada pelajaran IPA. Akan tetapi, Bu Maya hanya menasihati, jangan dengan suara yang lembut. Novi yang awalnya ketakutan kini menjadi sudah tidak takut lagi. Ia berjanji untuk berhati-hati. 32. Percobaan. Menasehati. Takut dan berhati. Percobaan sudah betul atau salah, Ejan? Betul. Betul ya. Menasehati. Salah. Salah. Ini harusnya adalah Menasihati. menasihati. Pakai I. Kalau takut. Betul ya. Berhati-hati. Benar. Jawabannya apa berarti? Betul. Benar. 2. B. 2. Ya. Jawabannya 2. 33. Ibu Rena menjelaskan contoh sampah organik misalnya kertas bekas, karton bekas, kain bekas, dan daun pembungkus makanan. Tanda baca yang tepat, yang tidak tepat penggunaannya adalah apa? Tanda B. Setelah kata menjelaskan. B. Tanda petik ganda. Tanda petik gitu ya. Titik 2 itu sebenarnya juga tidak usah. Langsung saja. Jadi titik 2 dan kutip itu sebenarnya tidak perlu. Jadi baik jawaban A atau B itu bisa gitu ya. Titik 2 dan kutip itu tidak perlu. Sudah bisa langsung.
Bisa langsung Ibu Rena menjelaskan contoh sampah organik sampai ending titik. Itu bisa. 34. Kalimat yang menggunakan ejaan yang benar. Kan uang di dalam laci ini seperti Di populer. dalam laci, betul ya. Ibu pergi ke Pulau Komodo. Nah, ini yang salah. Ini salah. Ibu, kalau Pulau Komodo harusnya gimana? P-nya besar. P-nya besar. P-nya besar. Daniel dibawa ke rumah sakit karena diare akut. Dibawa ke rumah sakit karena diare akut. Betul. Umat Hindu merayakan hari Nyepi. Betul. Betul. Yang A, C, D betul. Yang B malah salah. Ini soalnya agak salah mungkin ya. Gitu. Mungkin ejaan yang salah. Nah, mungkin ejaan yang salah. Ya, tapi A, B, C, D. A itu benar, B itu salah, C itu benar, D itu benar. Gitu. Mungkin salah soal. Ya kira-kira kayak gitulah. Nomor 35. Setiap hari Jumat, SDN Mendungan melaksanakan senam kebugaran. Setiap siswa mengikuti senam kebugaran. Pak Darno, guru olahraga, memandu senam. Penulisan ejaan yang tepat. Ini gimana ini? Harus diberi koma ya. Pak Darno, guru olahraga, memandu senam. Harus diberi koma untuk memberi keterangannya. Lalu olahraganya tidak boleh dipisah begitu ya. Maka jawabannya adalah B, harus diberi koma. 35 jawabannya B. Diberi pemisah antara guru olahraganya dengan tanda baca koma. 36. Penggunaan kata ulang yang benar terdapat pada kalimat perpustakaan Desa Penunjang Gerakan JBM itu memiliki banyak buku. Memiliki banyak buku-buku. Banyak buku-buku berarti salah atau benar? Salah. Salah, sudah banyak kok masih pakai buku-buku, sudah buku-buku kok banyak gitu. Yang A itu salah. Sehingga tidak mengherankan bila beberapa anak dari desa tersebut terkenal sangat pandai-pandai. Salah atau benar? Sangat pandai-pandai. Salah. Salah ya. Salah. Di kalangan mereka telah tumbuh kebiasaan membaca, kebiasaan tukar-menukar buku bacaan, buku pinjaman maupun buku pribadi. Tukar-menukar berarti saling menukar, betul ya? Benar. Yang C. Yang D. Karena petugas telah mengetahui peraturan pengaturan tugasnya, maka tidak pernah terjadi saling tuding-menuding. Nanti salah, sudah tuding-menuding, saling lagi. Berarti yang D salah. Jawabannya apa? B. C. 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 37. Penulisan buku karangan Ya, Oma, Ia, Ima, awapanya B. 35 B. Iya, B. Ya, Iya. 35 B ya. Ah. 37. Penulisan judul karangan yang benar adalah
Harta karun D. kebun nenek. D. Harta Karun. karun di kebun nenek. Yang kapital cuma ini ya. Yang ini kecil. Jawabannya adalah A. 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 Jawabannya A. Tiga 38. Berbagai inovasi hemat energi dilakukan oleh berbagai perusahaan. Salah satu perusahaan yang melakukan inovasi tersebut adalah perusahaan bola lampu. Saat ini perusahaan-perusahaan bola lampu mengembangkan titik-titik bola lampu dengan teknologi LED. Lampu LED ini mengonsumsi energi yang jauh lebih sedikit dibandingkan lampu biasa, tapi dapat memberikan penyinaran lebih baik. Nah, ini gambaran ya. Berarti apa? Desain atau desain? Desain. D. Desain. Atau kalau pakai bahasa Inggris, Desain. D. Desik. D. Desain. 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 desain atau desain? Desain. 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 Yang betul adalah D. Desain. Ya, PO. desain. Yang betul desain. Gitu. Desain. Jawabannya adalah B. 39. Penggunaan tanda baca yang tepat untuk tanggal. D. Betul ya. Sudah betul itu. D. D. Dan Ini jawabannya dapat- D. Jawabannya sudah benar. Jawabannya sudah Soalnya. ditulis. Tidak perlu diperbaiki lagi. 40. Pelajari bentuk dan gaya yang digunakan oleh penyair-penyair terkenal supaya mengenal struktur, format, sajak. Ini harus lebih koma ya. Setelah sajak. Maka penggunaan tanda baca yang tepat adalah memberi tanda koma setelah kata sajak. 40. Karena rinciannya lebih dari 2. 40. 40. D. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Iya. Sudah paham semua? Sudah. Sudah. Oke, kalau begitu hari ini sampai ini dulu ya.